biaya iklan 1,7 juta, omsetnya hanya sekitar 10,3 juta. Tetapi ini di bulan Maret ya, penjualan secara keseluruhan itu ternyata 40 juta sekian. Artinya 75% itu penjualan tidak berasal dari iklan ya. Ternyata salah satunya karena faktor hantu klik ya. Nah, jadi hantu klik tidak muncul tiba-tiba ya, namun harus dibangkitkan. Nah, bagaimanakah tips untuk membangkitkan fitur hantu klik? Tips membangkitkan hantu klik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel ini. Channel yang membahas tentang tutorial cara membuat produk, tips jualan, dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai 4 pola dasar jualan di Shopee. 4 pola yang harus kita kuasai sebelum kita mempelajari hal-hal lainnya ya, agar kita minimal itu bisa ngomset dulu ya, bisa mendapatkan cuan dari Shopee. Nah, kalau 4 pola dasar ini sudah kita kuasai, kita bisa mempelajari komponen-komponen lainnya sehingga Shopee kita bisa benar-benar berkembang dan bisa menjadi sumber penghasilan bagi kita ya. Nah, 4 pola dasar yang harus kita kuasai ini adalah pola dasar jualan di Shopee itu berdasarkan perilaku customer, berdasarkan selera customer ya. Bukan berdasarkan selera kita, bukan berdasarkan terawangan kita, tetapi berdasarkan perilaku customer dan keinginan customer ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari pola pertama, yaitu bagaimanakah customer itu mencari produk ya, baik melalui Shopee, melalui Google, sehingga kita harus dapat menemukan dan menentukan nama produk agar mudah dicari oleh customer. Selanjutnya kita juga sudah bahas bagaimana sih customer menemukan produk, sehingga untuk bisa ditemukan produk kita oleh customer, produk kita harus tampil di urutan atas ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimanakah produk kita bisa ditemukan oleh calon customer dengan cara organik sesuai algoritma sistem pencarian Shopee. Kemudian kita sudah juga lanjutkan bahas bagaimana caranya produk kita bisa ditemukan calon customer berdasarkan SEO-nya Shopee ya, Search Engine Optimization Shopee. Kemudian kita juga sudah bahas bagaimanakah produk kita bisa ditemukan dengan cara organik dengan memanfaatkan fitur naikkan produk dan strategi upload hapus ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara produk kita bisa ditemukan calon customer dengan cara organik dengan memanfaatkan hantu klik. Jadi di video kali ini kita akan membahas apa itu hantu klik, bagaimana membangkitkan hantu klik, bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan hantu klik sehingga produk kita bisa selalu mudah ditemukan oleh calon customer. Kemudian dilanjutkan dengan klik, kemudian dilanjutkan dengan check out atau penjualan. Oke, kita akan masuk ke pembahasan bagaimana produk kita bisa ditemukan oleh calon customer dengan cara organik dengan memanfaatkan hantu klik. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu hantu klik, bagaimana cara membangkitkan dan memaksimalkannya, mungkin saya ada pertanyaan dulu begini. Pernahkah kawan-kawan ketika melihat penawaran, melihat iklan suatu produk, itu tidak langsung beli? Tetapi lain hali ketika kawan-kawan butuh, ketika kawan-kawan ingat, kawan-kawan membeli produk tersebut ya. Dan sebagian besar orang pun berperilaku seperti itu. Dia tidak akan membeli suatu produk begitu pertama kali melihat, tidak langsung beli begitu mendapatkan penawaran. Dia tidak membeli seketika itu juga karena mungkin belum ada dananya, belum ada uangnya, terus belum butuh, terus ya mungkin nggak begitu menghiraukan penawaran itu, atau ya, dan banyak alasan. Tetapi lama-kelamaan ya, karena orang sering melihat iklan Indomie, karena orang sering melihat iklan obat, iklan sampo, iklan sabun di TV, tiap hari melihat, kemudian juga misalnya tiap lewat jalan itu melihat tulisan itu di billboard, iklan itu di billboard, maka ketika dia butuh,
Ya, ketika dia punya duit atau ketika bahkan dia gabut punya duit, dia ingat iklan itu, maka dia akan melakukan pembelian. Ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan prinsip repetisi atau pengulangan dalam marketing atau pemasaran, yaitu bahwa orang itu tidak akan selalu membeli pada kesempatan pertama, ya, tetapi ketika dia butuh, ya, ketika dia pengen, ketika dia gabut dan punya banyak uang, maka dia akan ingat produk tersebut, kemudian akan membelinya, ya. Jadi prinsip repetisi ini dilakukan juga di sistem Shopee. Artinya apa? Produk yang pernah diklik atau dimasukkan ke keranjang itu akan selalu menghantui kemanapun dan dimanapun. Itulah yang dinamakan hantu klik, yaitu produk yang pernah klik atau dimasukkan keranjang akan selalu mengikuti atau muncul kembali ke orang yang pernah ngeklik tersebut. Tidak hanya di Shopee ya, di Tokopedia, di Lazada, bahkan di Facebook, bahkan di IG, bahkan di Google, aplikasi-aplikasi yang lain di handphone, ya. Kemudian tidak hanya di Shopee. Misalnya kita pernah mengklik suatu produk di Shopee, itu bisa juga si produk itu muncul di beranda Facebook ketika kita buka Facebook loh. Nah, teman-teman nyadar nggak? Pernah nggak teman-teman mengklik suatu produk di Shopee, di Tokopedia, tiba-tiba produk itu muncul di halaman beranda Facebook kawan-kawan ketika membuka Facebook. Kemudian ketika buka Instagram, ya, ketika buka Google, ya, tiba-tiba muncul produk yang pernah klik di Shopee, ya, ngekliknya nggak di Google loh, tapi di Shopee loh. Itu tiba-tiba muncul juga di halaman Google kita. Kemudian ketika kita membuka aplikasi apa, tiba-tiba muncul iklan yang isinya adalah produk yang pernah kita klik di Shopee atau di Tokopedia. Jadi itulah yang namanya hantu klik, ya. Produk yang akan selalu menghantui, mengikuti kemanapun dan dimanapun, ya. Jadi produk yang pernah diklik atau dimasukkan keranjang atau dibeli itu akan selalu muncul di halaman Shopee orang yang pernah klik tersebut. Nah, ini misalnya saya sedang buka aplikasi Shopee, ya. Di halaman depan, ya. Nah, kalau saya geser-geser ke bawah, kemudian di sini ada produk terlaris, kemudian di sini ada rekomendasi. Ini akan muncul produk-produk yang pernah saya klik, ya. Ini pernah saya klik, ini pernah saya klik, ini pernah saya klik. Kemudian ini juga pernah saya klik, ya. Di halaman-halaman atas ini adalah produk-produk yang pernah saya klik, ya. Saya belum melakukan apapun di sini, belum melakukan pencarian apapun, itu muncul, ya. Produk yang pernah saya klik itu muncul. Itulah yang dimaksud dengan hantu klik. Itulah salah satu manfaat hantu klik, yaitu memunculkan produk kita di halaman rekomendasi, di halaman produk-produk depan ini ketika kita sedang membuka aplikasi Shopee-nya. Tidak hanya di sini, misalnya saya sedang mencari suatu produk baju pria misalnya, baju pria, ya, baju pria. Nah, maka produk-produk yang muncul di atas itu produk yang pernah saya klik. Ini saya pernah klik, ya. Terus di bawah ini akan nyelip produk-produk yang pernah kita klik, ya. Ini saya pernah klik, ya. Kemudian kalau misalnya ini saya pernah klik, ya. Ini coba saya klik produk ini. Nah, setelah saya baca-baca, terus saya turunin lagi, saya turunin lagi. Nah, di sini kamu mungkin juga suka, selain muncul produk-produk dari iklan, juga muncul akan nyelip produk-produk yang pernah kita klik. Nih misalnya ini kan bukan baju, ini cat malah. Ya, ini pernah saya klik, ya. Ini pernah saya klik di luar kategori baju. Nah, itu ya salah satunya karena hantu klik, ya. Yaitu, ya, dia produk yang pernah kita klik akan mengikuti kemanapun kita pada saat kita membuka aplikasi Shopee atau mencari produk di Shopee, ya. Bahkan ketika di luar kategori produk yang kita cari, seperti itu. Kemudian selain menghantui di Shopee, halaman Shopee itu sendiri, si produk ini
juga bisa tiba-tiba muncul di beranda FB, Instagram, Google atau aplikasi apapun dan sebaliknya. Misalnya kita pernah mengklik di Google suatu produk. Google tiba-tiba di halaman Shopee juga muncul rekomendasi produk tersebut. Kita pernah mengklik di halaman IG, tiba-tiba produk tersebut juga muncul ketika kita buka Shopee. Seperti itu, itulah cara kerja hantu klik. Jadi dengan kata lain, hantu klik ini dapat meningkatkan tingkat visibilitas atau tingkat kemungkinan produk kita dilihat oleh customer, sehingga semakin memperbesar kemungkinan produk kita ditemukan oleh calon customer ya. Jadi hantu klik akan meningkatkan visibilitas produk ya. Karena visibilitas produk kita meningkat atau kemungkinan untuk sering tampil itu semakin besar ya, semakin sering, maka hantu klik tentunya akan meningkatkan traffic ya. Semakin tinggi traffic, maka tingkat kliknya itu semakin besar. Tingkat klik yang besar, kalau produk ini ditunjang dengan reputasi yang baik, tingkat kepercayaan terhadap produk atau trustednya ini tinggi, maka setelah dilihat, diklik, akan dilanjutkan dengan pembelian oleh calon customer, sehingga akan meningkatkan penjualan secara organik ya. Artinya ini sudah bukan lagi karena iklan ya. Nah, itulah mengapa banyak penjual ya yang dari sisi iklan itu boncos atau ya mungkin impas lah. Namun tetap iklannya itu lanjut terus ya. Karena apa? Agar produk itu banyak diklik ya. Entah dia akan beli saat itu atau hanya untuk meningkatkan hantu klik ini ya. Nanti di besoknya lain kesempatan si produk ini akan muncul lagi kalau sudah pernah diklik gitu ya. Nah, itu kabar baiknya bahwa si hantu klik ini dapat meningkatkan visibilitas produk, meningkatkan traffic, meningkatkan penjualan secara organik ya, artinya sudah tanpa iklan lagi. Kabar kurang baiknya adalah bahwa hantu klik ini tidak muncul tiba-tiba ya, tetapi harus dibangkitkan dengan apa? Yaitu tadi dengan klik. Bagaimanakah tips untuk membangkitkan fitur hantu klik? Sekarang kita bahas bagaimana cara membangkitkan tips membangkitkan hantu klik ya. Tips yang pertama tentunya dengan iklan ya. Kalau iklan ini kan sudah hal yang pasti ya, karena dia bisa kita atur agar bagaimana caranya produk kita menang persaingan ke atas, bisa kita baca datanya. Nah, untuk mengangkat hantu klik itu dengan iklan, itu kita perlu mengetahui beberapa hal ya. Yang pertama, membangkitkan hantu klik dengan iklan itu perlu dipahami teman-teman ya, bahwa iklan Shopee itu tidak selalu hasilnya konversi atau penjualan langsung ya. Klik saat itu, beli saat itu juga, tetapi bisa juga hasilnya hantu klik. Artinya dia yang penting iklan kita itu diklik aja gitu. Maka ketika di lain besok, minggu depan, lain hari lah ya, si orang yang mengklik ini sedang punya uang, sedang butuh, sedang gabut punya uang, iseng-iseng beli, ya itu akan membeli di lain hari ya, karena produk kita muncul terus, dilihat lagi, oh ingat dia, ini pernah buka ini, diingat ya, pernah pengen ini ya, akhirnya dia beli seperti itu ya. Untuk itulah, karena tidak iklan itu hasilnya tidak selalu konversi, maka banyak seller itu rela iklannya boncos ya, tapi tetap lanjut iklannya, padahal iklannya impas atau bahkan boncos ya. Ini sebagai contoh, ini saya gambaran di salah satu toko saya aja ya. Data iklan dan penjualan di salah satu toko saya ya. Ini klik iklan Shopee, kita ubah aja di bulan Maret ya, kemarin ya. Bulan Maret yang sudah habis full ya, 1 sampai 31 Maret. Nah, dari data iklan itu kurang bagus ya, meskipun tidak boncos amat, tapi tidak bagus-bagus amat ya. Biaya iklan 1,7 juta, omsetnya hanya sekitar 10,3 juta. Artinya kurang lebih 10% untuk biaya iklan ya. Ya, kebetulan ini produk di toko ini sih marginnya 60%-an, jadi masih lumayan untungnya ya. Tetapi secara umum toko itu kan ya, toko pada umumnya marginnya di angka 30% ya. Maka kalau dikurangi biaya iklan ini 30% dari ini, sekitar 3 jutaan itu impas. Bahkan kalau ada dikurangi admin, biaya tim, itu
rugi ya. Tetapi iklan ini tidak saya otak-atik dan tetap saya lanjutkan sampai saat ini ya. Karena apa? Kalau dilihat dari data penjualan, ini saya untuk melihat data penjualan. Ini kita buka di performa toko ya, ini performa toko. Ini kita samakan di bulan Maret, ini kan real time, kita ganti di bulan Maret. Nah, kita bisa lihat di sini. Data penjualan totalnya adalah 40 juta sekian. Ya. Ini kita lihat iklan, ini iklan. Kalau penjualan dari iklan itu hanya 10 juta ya. Tetapi ini di bulan Maret ya, total bulan Maret. Total penjualan dari iklan itu hanya 10 juta. Tetapi penjualan secara keseluruhan itu ternyata 40 juta sekian. Artinya 75% itu penjualan tidak berasal dari iklan ya. Kita baca data lagi. Iklannya 1,7, penjualan dari iklan 10,3, artinya hanya 10. Artinya biaya iklan makan 10% kalau dari penjualan berdasarkan iklan. Tetapi iklan ini tetap saya lanjutkan dan tidak saya otak-atik. Karena apa? Penjualan secara total ya itu ternyata 40 juta ya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Tentunya 75%-nya, artinya 30 jutaan lebihnya ini berasal dari penjualan organik selain iklan. Nah, setelah saya cek, baca datanya, ternyata salah satunya karena faktor hantu klik. Ya, itulah salah satu manfaat kalau kita bisa memaksimalkan hantu klik ya, seperti itu. Itulah mengapa meskipun boncos banyak pun seller yang tetap lanjut iklan ya. Seperti itu, karena secara omset penjualan ternyata sangat-sangat tidak boncos, sangat-sangat untung ya. Kemudian ini buat teman-teman, ini sekilas aja, kalau teman-teman yang biasa ngiklan di FB, di Instagram, di TikTok itu agar tidak boncos, tujuannya untuk hantu klik itu jangan iklan konversi ya, tapi iklan halaman atau iklan suka aja ya, yang kan itu lebih murah ya, yang penting orang mengklik dengan budget minimal, dengan itu kan budgetnya lebih murah ya. Kemudian tentunya kita lakukan evaluasi ya, lebih detail bagaimana caranya iklan ya akan banyak yang klik, bagaimana iklan di FB, iklan di TikTok akan kita bahas di kesempatan yang lain, karena kita sekarang sedang bahas produk kita ditemukan customer dengan cara organik melalui hantu klik ya. Untuk iklan ini kita bahas lebih detail, tadi hanya sekilas info aja. Untuk lebih detailnya akan kita bahas di video berikutnya ya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tips yang kedua ialah upayakan produk tampil di urutan atas berdasarkan algoritma SEO Shopee atau naikkan produk ini ya. Kita kemarin yang sudah kita bahas kemarin ini ya, yang belum melihat video 3 video sebelumnya silahkan dilihat, ini juga lumayan powerful ya, baik cara menaikkan produk dengan algoritma, kemudian SEO Shopee, kemudian fitur naikkan produk dan trik upload hapus ya. Silakan yang belum lihat silahkan dilihat. Nah, dengan produk kita tampil di urutan atas terus pernah diklik, maka ketika produk kita suatu waktu lain hari, besoknya, minggu depan itu tidak sedang di urutan atas karena kalah persaingan dengan yang lain, produk ini tetap akan tampil di urutan atas di halaman Shopee orang yang pernah mengklik produk tersebut, atau di halaman Shopee orang yang sedang mencari produk dengan karakteristik sejenis dengan produk kita tersebut, seperti itu. Nah, kemudian tips yang ketiga yaitu perbanyak traffic ya. Perbanyak traffic itu artinya perbanyak sebar link produk kita di banyak saluran yang kita punya. Baik itu WA, pasang update status di WA ya. Kemudian kita kasih link produk kita. Kemudian di sosmed ya, baik di FB, di Instagram, di Twitter atau di TikTok ya. Sebar link di WA dan sosmed. Kemudian di YouTube ya. Kemudian bisa juga melalui ini cukup efektif saya lakukan, yaitu dengan spam keren ya. Spam keren itu apa? Kita komentar di status orang dengan mencantumkan link produk kita, tapi dengan spam keren ya. Jangan yang asal spam gitu ya. Tentunya kawan kan sudah paham ya bagaimana sebar link ya. Ini mungkin ini sebagai pengingat aja. Kita masuk ke seller center, kemudian produk saya, kemudian kita klik mana yang produk yang mau kita
share ya. Terus ini kita ke lainnya, yang di handphone ya menyesuaikan ya hampir-hampir sama, cuman mungkin agak beda stepnya. Kemudian ini kita lihat di tampil. Kalau Shopee kita sudah terlink dengan ini ya, dengan Facebook, Twitter, itu bisa langsung di-share melalui ini. Tapi kalau tidak kita bisa mengambil link ini ya, link yang di atas ini ya. Ini kita copy, terus kita pasang di semua saluran yang kita punya ya. Kita kasih foto, video, terus kita kasih kata-kata yang menarik, terus kita kasih taruh link produk kita. Nah, tentunya tidak hanya cukup dengan tampil karena iklan maupun tampil di urutan atas karena algoritma SEO maupun naikkan produk, kemudian tampil di beranda-beranda sosmed orang, beranda WA orang. Tetapi langkah yang paling penting tentunya si produk tersebut diklik ya. Selama produk itu belum diklik, si hantu klik belum akan bangkit ya. Makanya penting sekali bagaimana caranya agar produk kita itu bisa diklik, syukur-syukur dimasukkan keranjang atau paling enggak di like ya. Nah, cara agar foto video yang link yang kita sebar itu diklik ya, tentunya kita harus menggunakan foto, video atau caption yang unik ya untuk memancing orang klik. Yang perlu kita pahami ya, foto unik itu tidak harus estetik, caption unik tidak harus berbobot. Artinya apa? Foto unik itu misalnya apa? Kita jual baju ini kita taruh di kuburan, terus kita kasih caption yang menarik. Jangankan kamu kuntilanak aja suka, pocong aja suka produk ini misalnya. Nah, itu kan menarik orang untuk klik ya. Kemudian kita misalnya jual apa ya, jual penghitam bodi motor ya, terus kita dekatkan di motor gede, yang motor gede ini saja dihitamin pakai ini misalnya, ini klik link di bawah ini, kemudian kita arahkan untuk ngeklik link seperti itu ya, atau sejenisnya lah, sekreatif-kreatif teman. Artinya teman-teman nggak usah mikir berat. Produk unik itu tidak harus bagus, tidak harus fotogenik, nggak harus unik, aneh, nyeleneh, itu lebih banyak diklik. Kemudian caption unik tidak harus berbobot, artinya kita nggak harus dengan bahasa filsafat yang tinggi-tinggi, bahasa marketing yang tinggi-tinggi, tidak harus ya. Contohnya ya, contoh caption unik itu seperti ini ya. Seumur hidup baru tahu kalau ternyata baju warna hijau dilarang, tidak boleh pergi ke pantai. Mau tahu alasannya, klik link di bawah ini. Padahal link itu link Shopee ya. Minimal klik dulu aja. Kalaupun pada akhirnya nggak dibeli, nggak disimak dengan seksama, paling nggak sih link itu pernah diklik. Artinya dia sudah masuk ke link produk kita. Kemudian contoh lagi, sering saya temui di Facebook ya. Misalnya gini, pamali nyesel baru tahu kalau kita nggak boleh nanam cabai di halaman rumah. Mau tahu alasannya, cek link di bawah ya. Linknya itu link Shopee. Nah, ini satu tips penting teman-teman, agar link tersebut diklik, itu kita ubah nama linknya. Nama link tidak mengandung Shopee ya. Kalau ini tadi ya, ini kan mengandung Shopee produk ya. Nah, nama link ini kita ubah melalui apa? Bit.ly ya. Ini kita masuk contohnya ya, bit.ly ya. Kita rename ya, bit.ly maker ya. Kita rename. Caranya kita masuk di bit.ly, kemudian kita create new ya. Link ini kita masukkan link Shopee tadi yang sudah kita copy, mana tadi? Ini kita masukkan, copy ya. Kita masukkan. Ini kita kosongin aja, kemudian kita create. Nah, ini jadinya namanya nanti yang tampil adalah ini ya. Ini contoh ya. Ini misalnya kita buka, kita copy, ini kita buka ya di sini ya. Kita paste, kita enter. Nah, otomatis dia akan masuk di produk kita ya. Seperti itu caranya mengakali agar orang itu biasanya kan males ya kalau ngeklik link Shopee ya. Ini kan linknya link Shopee ya nanti yang kita share ya. Caranya yaitu tadi, kita ubah linknya dulu dengan bit.ly atau sejenisnya juga banyak ya, tidak harus bit.ly. Yang penting nama linknya kita ubah agar tidak mengandung Shopee, agar diklik kalau kita menggunakan foto dan caption menarik ya.
Ya, tapi mau langsung pakai link Shopee juga nggak apa-apa ya, pakai langsung. Kalau foto dan captionnya itu memang langsung mau menuju ke produk, ya pakai Shopee nggak apa-apa. Sebagian orang juga sekarang Shopee kan sudah menjadi hal yang jamak diklik oleh orang ya. Nah teman-teman nggak usah pusing ya, ini praktek aja, nggak usah, maksudnya nggak usah pikir yang aku harus gini-gini, mengkonsepnya aja sejam, memikirkan mau upload foto apa, mau caption apa sejam ya, jadi malah nggak produktif. Tapi udah bikin aja apa yang terbersih dalam pikiran, udah post aja ya. Ingat prinsip yaitu bahwa quantity itu, maaf ini di bawah ya, kelewatan tadi, lupa merapikan. Quantity mengalahkan kualitas, bisa karena terbiasa, mahir karena terbiasa ya. Jadi kalau teman-teman sering melakukan ini ya, share link ini, membuat foto yang unik, video yang unik, maka dengan seringnya kita melakukan itu, maka untuk membuat ini tidak lagi pakai berpikir ya, langsung les seperti itu, langsung gas. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi ingat prinsip dari hantu klik ya. Hantu klik itu menggunakan prinsip repetisi atau pengulangan, seperti iklan-iklan di TV, banner-banner di jalan-jalan, bahwa orang tidak selalu membeli pada kesempatan pertama. Mungkin dia belum punya uang, belum butuh, atau lagi banyak pikiran. Nah, tapi ketika di lain kesempatan dia sudah punya uang, lagi butuh, lagi gabut dan punya uang, kemudian dia ingat atau melihat lagi produk tersebut atau iklan tersebut, dia langsung membeli di lain waktu ya. Jadi hantu klik akan terus menghantui layaknya iklan di TV, layaknya banner di billboard ya, akan mengikuti kemanapun orang yang sudah mengklik produk tersebut. Kemudian prinsip yang kedua yaitu produk yang pernah diklik akan selalu menghantui ya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu hantu klik ini tidak muncul tiba-tiba, tapi harus dibangkitkan. Bagaimana cara membangkitkannya? Bisa dengan iklan, bisa dengan memenuhi algoritma SEO atau naikkan produk agar tampil di urutan atas sehingga diklik. Kemudian memperbanyak sebar link di semua saluran yang kita punya. Kemudian selanjutnya upayakan agar produk yang telah ditampilkan di urutan atas itu diklik, sehingga ketika pernah diklik, produk tersebut akan muncul lagi, menghantui, mengikuti kemanapun si orang yang pernah ngeklik itu, membuka Shopee, membuka FB, membuka IG, membuka aplikasi ya, seperti itu. Nah itulah pembahasan mengenai apa itu hantu klik, bagaimana membangkitkan hantu klik, dan bagaimana memaksimalkan hantu klik sudah selesai kita bahas. Artinya kita sudah selesai membahas dua bahasan ini, yaitu pencarian produk oleh customer, sehingga kita perlu menentukan dan menemukan nama produk yang tepat untuk produk kita. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu bagaimana produk kita bisa ditemukan oleh customer dengan cara organik dengan 4 langkah ini ya. Silakan teman-teman yang belum melihat ini masing-masing dalam satu video. Ini juga sudah kita bahas dalam satu video. Ini juga sudah kita bahas dalam satu video ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimanakah produk kita bisa ditemukan melalui jalur iklan ya. Iklan dan tips agar produk kita banyak diklik ya. Tapi saya nggak tahu yang mana yang mau saya upload dulu, apakah iklan dulu atau tips agar produk kita banyak diklik ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau teman-teman bisa bantu komen, silahkan komen. Seperti itu ya. Oke, sekian video kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video sejenis, atau yang paling penting share video ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain ya. 1 dari 3 amalan yang akan kita bawa meskipun kita sudah tiada adalah ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita bagikan masih bermanfaat bagi orang lain dan dimanfaatkan, maka pahalanya akan tetap mengalir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.